terkait dengan kasus Bu Tuti menurut pandangan Bapak seperti apa? Ya, untuk kasus Bu Tuti ya, ini dari sudut pandang saya, memang Bu Tuti pada saat kejadian itu Bu Tuti sedang melaksanakan pembelajaran di ruang kelas. Nah ini kan dimungkinkan anak tersebut melakukan pelanggaran disiplin, sehingga Bu Tuti memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan. Boleh dikatakan mungkin menurut Bu Tuti itu adalah hukuman agar siswa putri tersebut ada efek jera sehingga bisa disiplin ke depannya. Ya, jadi itu memang kewenangan Bu Tuti secara ini, karena Bu Tuti pada saat itu sedang melakukan tugasnya sebagai guru. Nah, posisi Bapak ketika melihat ada seorang anak yang dihukum sampai dijemur, kemudian tampak kepanasan dan tampak menangis, itu upaya Bapak kira-kira apa Pak untuk dilakukan? Apakah ada upaya untuk menginterupsi atau apa gitu? Ya, jadi menurut pandangan saya, ya memang tadi saya sudah katakan bahwa itu adalah kewenangan guru, ya, karena kejadiannya pada saat guru yang bersangkutan sedang mengajar. Tapi dalam hal ini saya tidak sependapat, artinya hukuman itu diberikan semacam itu, ya artinya walaupun memang tujuannya adalah baik supaya anak tersebut jera sehingga bisa kedepannya lebih disiplin, tapi saya lebih cenderung kata-kata hukuman itu sebaiknya kurang cocok kalau menurut saya, karena di sekolah ini bukan pengadilan. Dalam artian di sekolah ini adalah memberikan pelayanan yang berorientasi pada siswa, sehingga ketika siswa melakukan pelanggaran disiplin itu lebih cocok kalimatnya sebenarnya dengan kata konsekuensi, artinya semacam punishment, ya ya artinya bukan hukuman ibaratnya secara fisik, ya. Kalau dalam hal ini saya lihat konteksnya di fisik, karena si siswi tersebut dijemur di depan pintu kelas, ya, kemudian diterik matahari. Nah ini kan kita bisa melihat secara sisi psikologis si anak tersebut, ya. Satu, mungkin dia akan merasa malu dengan teman-temannya, karena memang di kejadian itu sebagian temannya itu melihat dari jendela, ya, dengan adanya dia dihukum seperti itu oleh Bu Tati. Kemudian juga yang kedua, ini nantinya kedepannya ada trauma tersendiri buat anak, karena anak tersebut akan merasa takut dengan Bu Tati, ya. Tapi takut di sini bukan berarti secara otomatis anak itu akan langsung disiplin, tapi ini bisa aja kemudian dengan tindakan Bu Tati seperti itu anak tersebut jadi malas atau enggan untuk berangkat sekolah atau enggan untuk mengikuti khususnya pelajaran Bu Tati. Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi secara psikologis memang ini ada semacam hukuman fisik dan juga hukuman secara psikologisnya. Iya. Jadi saya lebih cocok kalau saya bisa memberikan saran kepada ya Bu Tuti, ya ini mohon maaf, mungkin saya juga sama guru gitu, ya. Tapi alangkah baiknya Bu Tuti bisa mengambil tindakan yang lebih bijak. Artinya memberikan hukuman diganti dengan konsekuensi yang arahnya koridornya ke koridor pendidikan. Ya bisa aja, contohnya gini, misalkan anak sering terlambat, ya, datang ke sekolah, memang secara ini bisa mengganggu jalannya KBM, tapi Bu Tati tersebut bisa memerintahkan kepada anak yang bersangkutan, silahkan kamu belajar saja di perpustakaan, dikasih tugas, entah itu membaca halaman berapa atau berapa, atau mengisi apalah, pokoknya yang kaitannya dengan mata pelajaran Bu Tati, sehingga anak tersebut walaupun tidak belajar di kelas bersama teman-temannya, tapi anak tersebut bisa belajar di tempat yang lain. Ya, ini kan edukasi, artinya mendidik juga, artinya waktu yang digunakan anak, ada waktu yang digunakan anak untuk belajar ketimbang daripada anak dijemur, ya. Contoh dijemur selama jam pelajaran, itu kan sia-sia membuang waktu, ya kan. Tapi ketika anak itu berada di perpustakaan, diperintahkan untuk belajar, anak itu kan merasa sama. Cuman memang di sini posisinya anak tersebut merasa diasingkan, tidak bisa belajar dengan teman, sehingga anak bisa berpikir, oh iya, kenapa saya dipindahkan ke perpus, tidak di sana, karena memang dia mengganggu karena sering terlambat. Kalau masuk itu kan berarti mengganggu atau memberhentikan pembelajaran. Nah ini mungkin anak nanti akan sadar, tapi secara ilmu anak tersebut bisa belajar dengan sendiri
walaupun memang tanpa bimbingan dari Bu Tati. Saya pikir itu yang lebih lebih mengena dan lebih mendidik Pak, ketimbang daripada dihukum di depan. Sekali lagi saya katakan bahwa sekolah ini bukan pengadilan yang menghukum anak gitu. Jadi kita konteksnya memberikan pelayanan, membuat anak supaya tidak trauma, membuat anak kedepannya bisa introspeksi diri, bisa lebih disiplin, tapi dengan ya tadi konsekuensi yang mendidik. Tergantung daripada dia melakukan pelanggarannya sering atau tidak. Kalau sering bisa aja Bu Tati Tertib memberikan bobot konsekuensinya lebih berat lagi. Kalau hanya sekali dua kali terlambat mungkin bisa belajar, bisa membuat soal-soal atau mengisi uji kompetensi. Tapi kalau dia sering gitu bisa aja bikin kayak karya tulis dan lain sebagainya yang bobotnya lebih berat lah, sesuai dengan pelanggaran disiplin yang anak bersangkutan lakukan. Mungkin saya rasa itu Pak. Jadi guru yang lain juga perlulah mengingatkan. Jadi Bapak pada prinsipnya memang tidak sependapat dengan tindakannya Bu tadi apa ya? Jelas terhadap pasal yang tersebut. Oke Pak, terima kasih atas pendapatnya. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa saling lagi di lain waktu. Amin, insya Allah. Ya.